Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik adik-adik, ketemu lagi di pembahasan kunci jawaban tema 4 kelas 4 SD halaman 96, 97, 98, 99, 100, 101 dan 102 pada buku tema subtema 3 pada pembelajaran 1. Tapi sebelum itu, bagi adik-adik yang belum subscribe, silahkan tekan tombol subscribe dulu agar adik-adik tidak ketinggalan kunci jawaban terbaru. Baik, langsung saja kita simak kunci jawaban dari halaman 96. Ini dia adik-adik ya. Kunci jawaban halaman 96 berdasarkan cerita pada halaman 95. Temukan unsur-unsur cerita yang ada dan tuliskan pada kolom berikut. Ada judul, tokoh, sifat tokoh, pesan tempat, awal cerita, akhir cerita, dan pesan moral. Ini dia, ada gambarnya kayaknya kancil ini dengan buaya mungkin. Ini dia adik-adik ya. Silahkan dilihat. Jadi tupai ya, tupai dan ikan gabus. Jadi jawabannya ini dia, nomor pertama itu judulnya adalah tupai dan ikan gabus. Silahkan dicatat di bagian judul itu jawabannya tupai dan ikan gabus. Lanjut. Tokohnya tupai, ikan gabus, dan ikan hiu. Sifat tokoh, tupai suka menolong dan tanpa pamrih. Ikan gabus tidak peduli dengan orang lain. Silahkan dicatat dulu adik-adik. Kemudian kita lanjut. Pagiku cerah, matahari cerminan. Lanjut adik-adik. Tempatnya itu tepi pantai di Kalimantan Barat. Awal cerita, ikan gabus sakit dan tidak mau makan, kemudian tupai menolongnya untuk mencarikan makanan yang ia inginkan, yaitu hati ikan hiu. Akhir cerita, tupai berhasil mendapatkan hati ikan hiu dan ikan gabus bisa kembali sehat seperti setelah memakannya. Pesan moral, tolong menolong terhadap orang lain yang sedang mengalami kesulitan. Silahkan dicatat dulu adik-adik. Kita lanjut ke halaman 97. Jawabannya ini dia. Cerita tersebut adalah cerita yang bagus karena memiliki pesan moral yang bisa diambil, mengajarkan para pembaca untuk bisa saling tolong menolong. Silakan dicatat. Apa yang bisa kamu pelajari dari cerita tersebut? Jawabannya, hal baik yang bisa diambil dari cerita tersebut adalah kita harus saling tolong menolong terhadap sesama. Silakan dicatat adik-adik.
Lanjut halaman 98, pekerjaan ayahku adalah pengrajin kayu. Ayahku membuat meja dan kursi untuk menghasilkan kursi. Awalnya ayahku membeli kayu, memotongnya, membentuk menjadi kursi, lalu menghaluskan dan terakhir mengecatnya. Silahkan adik-adik dicatat dulu jawabannya yang nomor 97. Hal baik yang bisa ini ya, yang pakai G, yang bisa diambil contoh adalah kita harus saling menolong terhadap sesama. Waktu yang dihabiskan untuk membuat kursi kurang lebih 1 minggu. Ayahku menjual meja dan kursi buatannya ke toko mebel. Di toko mebel itulah orang-orang bisa membeli meja dan kursi buatan ayahku. Jawablah pertanyaan berikut. Produk apa yang dihasilkan oleh ayah Beni? Jawabannya adalah produk yang dihasilkan oleh ayah Beni adalah meja dan kursi. Apakah pekerjaan ayah Beni termasuk menghasilkan barang atau jasa? Jelaskan alasanmu. Catat dulu ini nomor 1. Jawaban nomor 2. Ya, pekerjaan ayah Beni dapat menghasilkan barang dan jasa. Barang yang dihasilkan adalah meja dan kursi, sementara jasa yang dihasilkan adalah tukang kayu. Akan dicatat dulu jawabannya. Nomor 3, apa saja yang harus dikerjakan oleh pengrajin kayu? Pertama, membeli kayu dan memotongnya, kemudian membentuk menjadi kursi, menghaluskan dan mengecatnya. Terakhir adalah menjual kursi ke toko mebel. Ini dia jawabannya, halaman 98 nomor 3. Silahkan dicatat. Kunci jawaban halaman 99, sumber daya alam yang digunakan oleh ayahku adalah kayu. Dari manakah kayu berasal? Apakah kayu tersebut dapat diperbaharui? Berikut adalah proses pengolahan kayu menjadi meja dan kursi. Pohon di hutan. Pohon di hutan, terus ada yang menebang pohon, kemudian kayu diangkat ke kota. Kayunya dikerja oleh pengrajin kayu, kemudian dibawa ke toko mebel dan pembeli membeli kursi dan meja di toko mebel. Ini dia adik-adik prosesnya. Bersama dengan kelompok mendiskusikan pertanyaan berikut. Di 1, jelaskan proses yang terjadi sehingga meja dan kursi bisa sampai di rumahmu. Jawabannya adalah pohon di hutan ditebang kemudian diangkut sampai pengrajin kayu. Pengrajin kayu mengubah kayu menjadi barang seperti meja dan kursi. Setelah jadi meja dan kursi kemudian dijual oleh pengrajin ke toko mebel. Masyarakat yang membutuhkan meja dan kursi dapat membelinya ke toko mebel tersebut.
Apa saja yang terlibat agar meja dan kursi sampai di rumahmu? Jawabannya penebang kayu, tukang angkut barang, pengrajin kayu, dan pedagang mebel. Silahkan dicatat. Nomor 3, ternyata cukup panjang ya perjalanan meja dan kursi enggak bisa ada di rumahmu. Bagaimana sebaiknya kamu merawat meja dan kursi di rumahmu? Jawabannya sebaiknya kita merawat barang yang kita miliki dengan baik agar tidak cepat rusak. Karena barang-barang yang ada di rumah kita terbuat dari sumber daya alam yang jumlahnya bisa berkurang sewaktu-waktu. Silahkan dicatat. Kunci jawaban halaman 101, menurutmu bagaimana perkembangan pohon yang ada di hutan Kalimantan dari tahun ke tahun berdasarkan hasilnya dengan teman kamu? Ini dia berdasarkan hutan Kalimantan tahun 1950 sampai 2005 dan proyeksi terhadap tahun 2020 1950. Ini dia 1985 sudah enggak hijau lagi, 2000 sudah ada banyak putihnya, 2005 sudah hutannya mulai berkurang, 2010 hutannya mulai kurang, dan 2020 hutannya hampir kebanyakan lahan kosong ya. Itu dia adik-adik. Jawabannya adalah 1985 hutan di Kalimantan masih luas, 2000 hutan Kalimantan mulai berkurang, 2005 hutan di Kalimantan banyak berkurang, 2010 hutan di Kalimantan sangat sama banyak dengan pemukiman, 2020 hutan sangat sedikit dan pemukiman semakin luas. Silahkan dicatat. Satu, bandingkan kenampakan hutan pada tahun 1950 dan 2010. Hutan di Kalimantan tahun 90 hampir menutupi seluruh Kalimantan, sedangkan tahun 2010 hutan di Kalimantan sudah sama banyaknya dengan pemukiman. Itu dia. Nomor 1, nomor 2, menurutmu bagaimana? Mengapa kenampakan hutan pada tahun 1950 dan 2010 sangat berbeda? Jawabannya tahun 1950 hampir seluruh Kalimantan masih tertutup oleh hutan, sedangkan 2010 hutan di Kalimantan sudah berkurang karena digunakan untuk pemukiman penduduk. Silahkan dicatat adik-adik. Lanjut nomor 3 adik-adik, bagaimana kondisi hutan jika terjadi penebangan terus menerus? Jawabannya adalah hutan menjadi gundul dan bisa menyebabkan banjir dan tanah longsor. Hewan-hewan juga kehilangan habitat aslinya. Jadi adik-adik ya. 4, apa yang akan terjadi jika pohon di hutan semakin berkurang? Jawabannya yang terjadi jika pohon di hutan semakin berkurang adalah akan menyebabkan kekeringan, mudah terjadi banjir dan tanah longsor. Selain itu menyebabkan kepunahan hewan dan tanaman langka. Silahkan dicatat dulu adik-adik. Nomor 3 jawabannya. Ini dia.
Nomor 4, apa yang akan terjadi jika pohon di atas semakin berkurang? Ini dia. Yang terjadi jika pohon di atas berkurang adalah akan menyebabkan kekeringan, mudah terjadi banjir, tanah longsor. Selain itu menyebabkan kepunaan hewan dan tanaman langka. Nomor 5, apa yang harus kita lakukan untuk menjaga kelestarian hutan? 1. Melakukan reboisasi, melaksanakan sistem tebang pilih, tidak membuang sampah sembarangan di hutan. Ini dia jawabannya nomor 4 tadi. Silakan dicatat. Dan ini dia nomor 5. Nomor 6, sikap apa yang sebaiknya dimiliki oleh pengrajin kayu agar kelestarian hutan tetap terjaga? Jawabannya, pengrajin kayu sebaiknya melakukan reboisasi. Itu dia ya, menanam pohon kembali. Silahkan dicatat dulu jawabannya. Baik adik-adik, demikianlah kunci jawaban dari halaman 96 sampai 102. Semoga bermanfaat. Bagi adik-adik yang belum subscribe, silahkan tekan tombol subscribe. Apabila ada yang ingin ditanyakan, silahkan tulis di kolom komentar, nanti kakak bantu jawab ya. Baik adik-adik, mohon maaf bila ada kata-kata yang salah atau videonya masih kurang memuaskan. Semoga kedepannya lebih baik lagi adik-adik ya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.